Kamu udah tahu belum, mie gacoan nggak bisa disertifikasi halal karena nama-nama menunya. Jadi ada menu mie iblis, mie setan, minumannya juga ada es tuyul, es pocong. Nah karena namanya kayak gini nggak bisa disertifikasi halal deh. Terus kamu tahu juga nggak kalau ada produk-produk non makanan yang bisa disertifikasi halal? Ada loh kulkas halal, kerudung halal, sepatu halal. Nah jadi kita butuh nggak sih sebenarnya sertifikasi halal? Terutama buat konsumen muslim nih. Yuk kita langsung bahas aja bersama aku Mela di rubrik Pro Kontra. Jadi katanya mie gacoan nggak bisa disertifikasi halal karena tidak memenuhi salah satu sistem jaminan halal yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI. Salah satu yang ditetapkan adalah ketentuan nama merek dan produk. Dikutip dari kriteria sistem jaminan halal HAS 23.000, persyaratan nama merek atau produk tidak boleh mengarah pada hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan. Jadi kalau nama produknya coklat Valentine, mie gongsi facai, biskuit Natal itu juga nggak bisa disertifikasi halal meskipun tidak mengandung babi atau alkohol. Terus barang gunaan juga ada sertifikasi halalnya. Kita bagi aja yuk pro kontra hari ini soal penting nggak sih sertifikasi halal. Nah jadi yang pro ya tentu saja konsumen muslim yang mau mengikuti gaya hidup halal ya. MUI, Majelis Ulama Indonesia, kita ngebayanginnya kan ini adalah lembaga ulama yang secara kolektif bermusyawarah untuk mengeluarkan fatwa, termasuk dalam hal ini mengeluarkan sertifikasi halal. Nah, konsekuensi mengkonsumsi makanan yang haram kan dosa tuh buat muslim. Jadi ya yang muslim taat nggak mau dong dosa. Tapi ya kan nggak bisa meriksa makanan satu-satu nih ada babinya nggak, bikin mabok nggak. Makanya bergantung sama keputusan MUI. Terus sebenarnya kalau soal barang gunaan non makanan yang disertifikasi halal itu juga aku nggak ngerti sih. Mungkin ada demand-nya kali ya, ada gitu orang yang mau beli baju atau sepatu, dia considering apakah MUI approve nggak nih, barang ini halal nggak nih. Nah sejujurnya aku belum pernah nemu orang yang terang-terangan pro ya, kecuali ya brand yang mengiklankan kalau produknya itu, produk yang non makanannya itu halal. Yang kontra sebenarnya bukan kontra terhadap sertifikasi halal sih ya, tapi lebih ke mempertanyakan prosesnya, batasan barang-barangnya, dan mungkin juga questioning soal otoritas MUI dalam hal ini. Dari caranya, dari prosesnya, dalam Islam sebenarnya kan semuanya itu default hukumnya boleh ya mubah unless dilarang atau diwajibkan. Bukan default hukumnya itu haram unless di-verified halal oleh MUI. Nah dalam makanan semua muslim sepakat nih kalau babi itu haram dan minuman beralkohol itu haram. Ya udah jadi caranya tinggal periksa aja dong ada substansi itu atau enggak ya kan. Tapi ternyata nama produk ditentuin juga. Padahal kan barangnya tetap sama ya, mau dinamain mie iblis atau mie bidadari surga gitu, mie-nya tetap sama. Jadi ternyata bukan cuma kandungan makanannya yang diperiksa, tapi nama juga bisa jadi penentu label halal atau enggak. Katanya kalau nama makanannya kayak gitu jadinya nggak halalan toyiban. Ya kan emang fungsinya sertifikasi halal itu buat ngasih cap halal bukan cap toyib. Toyiban itu artinya baik sih, jadi maksudnya yang baik dikonsumsi. Nah gini, nasi itu halalan toyiban, tapi makan nasi satu rice cooker sendirian ya jadi nggak toyib. Cabai itu halalan toyiban, tapi kalau minum sambal seliter ya jadi nggak toyiban. Jadi harusnya lembaga sertifikasi halal itu emang nggak ngurusin toyibnya. Gimana nyusun frameworknya coba? Karena ada banyak banget makanan yang masuk ke kategori halal, bahkan yang lebih nggak sehat dari babi atau dari minuman beralkohol, tapi tetap bisa dihukumi halal. Karena halal itu bukan urusan baik atau sehat untuk dikonsumsi atau enggak, ya pokoknya halal itu sesuai dengan kriteria dari perintah Tuhan aja. Tadi dari sisi proses ya, terus sekarang masalah substansi alkohol nih. Sebenarnya ada yang aku nggak ngerti sih. Alkohol itu apakah inherently haram? Karena banyak produk yang sebenarnya mengandung alkohol tapi nggak dihukumi haram kayak tape atau cuka atau obat batuk. Dalam Islam cuka itu makanan yang toib malah, makanan yang baik. Kalau versi MUI, cuka apel bisa halal kalau kandungan etanolnya di bawah 0,5%. Kalau kamu suka masak atau baking, kamu mungkin pernah nemuin ada produk saus atau cuka yang non halal karena mengandung alkohol 0, sedikit banget gitu, 0,1 atau 0,2. Jadinya nggak bisa jadi halal. Dan mungkin juga publik nggak ada guidance jelas gitu tentang
gimana menentukan alkohol yang haram dan boleh dari lembaga sertifikasi halal. Jadi aku melihatnya ada ketidakkonsistenan di sini. Atau bisa aja konsisten tapi aku nggak tahu, kita nggak tahu karena kita nggak tahu hasil labnya. Emang sih kita bisa ngecek suatu produk itu sudah certified halal atau belum di website LPPOM MUI. Tapi ya udah cuma gitu doang, cuma dikasih tahu nomor sertifikat halalnya aja. Nggak ada hasil lab atau hasil gimana prosesnya mereka bisa menentukan produk itu jadi halal. Kemudian kita harus bahas nih batasan barang yang bisa disertifikasi halal. Ternyata yang punya label halal bukan cuma makanan tapi kosmetik dan barang-barang juga. Aku jadi bertanya-tanya sih, apakah konsumen muslimnya itu se-insecure itu sampai mau mengkonsumsi sesuatu tuh harus divalidasi halal dulu sama MUI, meskipun jelas-jelas kita tahu nggak ada substansi haram di situ. Mengenai penggunaan babi sebagai bahan untuk pembuatan non makanan, itu emang nggak semua ulama sepakat haram sih ya, tapi biasanya kalau taat banget ya orang cari aman, udah consider aja haram gitu. Apa mungkin root cause-nya itu dari sini gitu? Kenapa barang-barang yang nggak kita makan juga harus disertifikasi halal gitu? Harus diperiksa dulu nih mengandung babi nggak gitu? Karena kita adalah konsumen muslim yang was-was dan insecure gitu. Masa misalnya mau beli lemari harus ada label halal dulu? Terakhir soal otoritas MUI. Apakah oke jika MUI menjadi lembaga tunggal yang punya wewenang untuk mengeluarkan fatwa dan memberikan sertifikasi halal? Itu power yang terlalu besar nggak tuh? Jadi nggak ada pembanding gitu buat konsumen muslim. Ya kurang lebih begitu sih pro kontranya. Kalau menurut kamu gimana nih? Menurut kamu penting nggak sih sertifikasi halal? Kalau iya penting, barang-barang gunaan perlu sertifikasi halal juga nggak? Atau makanan aja? Terus setuju nggak kalau nama produk jadi pertimbangan untuk menentukan suatu produk itu halal atau enggak? Dan yang terakhir soal otoritas MUI, menurut kamu sudah pada porsinya dan sesuai kebutuhan atau offside? Yuk diskusiin pendapatmu di kolom komentar ya. Like dan share juga video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten terbaru Geolife. Kalau ada kritik dan saran atau ada masukan tema untuk rubrik pro kontra bisa menghubungiku lewat sosial mediaku yang linknya tertera di deskripsi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Aku Mela mohon undur diri. Sampai ketemu lagi di pro kontra episode selanjutnya.